Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali Bali Post Talk menjumpai Anda. Bersama saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post. Kali ini kita akan bicara tentang olahraga. Tapi olahraga ini mungkin termasuk baru. Namanya Indonesia Bela Diri Campur Amatir atau disingkat IBCA. Bagian dari Mixed Martial Art atau MMA. Kalau mungkin pemirsa pernah mendengar istilah MMA. Tapi ini yang amatirnya ya. Dan saya kedatangan tamu istimewa, Ketua Pengurus Pusat dari IBCA MMA ini adalah beliau Marskal Muda Imade Susilo Adnyana, Ketua Pengurus Pusat dari IBCA. Kita sapa dulu, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Om Swastiastu, pemirsa sekalian. Ya. Kalau tidak salah ini wawancara yang ketiga. Kalau sebelumnya saya bicara dengan beliau atau wawancara berkaitan dengan angkatan udara, gitu ya, generasi muda, bagaimana bisa. Tapi ternyata juga beliau ini adalah Ketua Pengurus Pusat dari IBCA MMA. Dan kebetulan sekarang sedang libur ya? Sedang liburan. Liburan. Lebaran. Lebaran ya. Tapi sibuk juga nih ngurus organisasi kayaknya. Betul. Mungkin singkat dulu tentang IBCA MMA ini apa ini, Pak? IBCA MMA ini adalah sebuah olahraga yang sebenarnya terlahir dari infotainment atau entertainment sebenarnya. Jadi dunia entertainment lah yang membesarkan MMA kalau ada di seluruh dunia. Yang dulu ada wrestling, kemudian ada UFC segala macam, kemudian yang berkelanjutan menjadi mixed martial art gitu. Nah, untuk di Indonesia yang sudah legal ditunjuk dan diterima oleh KONI adalah IBCA atau Indonesia Bela Diri Campuran Amatir yang kita sudah dikukuhkan pada tahun 2023 di bulan April oleh KONI Pusat. Dan saya kebetulan ditunjuk sebagai Ketua Umum IBCA MMA di Indonesia. Gitu. Jadi awalnya berdiri sekitar tahun 2021 di bulan April, namun kita harus melalui pentahapan, terus ada pembinaan kepada atlet, kemudian punya camp, kemudian kalau sudah begitu di beberapa daerah kita bangun, kemudian baru membuat kejurnas. Nah, dari kejurnas itulah kita akhirnya mengajukan ke KONI, 2 kali mengadakan kejurnas. Akhirnya kita diterima oleh KONI sebagai sebuah olahraga yang mixed martial art atau bela diri campuran. Yang kita sifatnya adalah amatir. Kalau yang profesional ada juga di bawah KOBI, demikian. Kalau yang masyarakat kenal kan MMA gitu, mixed martial art itu sudah cukup. Apa bedanya dengan IBCA? Karena apa? Karena ada amatirnya di situ. Ada seperti apa sebenarnya? Jadi MMA itu memang ada yang profesional, kemudian ada yang amatir. Yang profesional itu di bawah KOBI, Komite Olahraga Bela Diri Indonesia, itu sudah berjalan gitu ya. Kemudian amatirnya tentu karena untuk menjadi ke profesional dia harus amatir. Jadi harus ada pembinaan kepada amatir. Kita lah IBCA ini wadah bagi amatir sebelum mereka nanti ke profesional atau kepada dunia internasional. Nah, MMA karena kita IBCA itu kita di bawah mixed martial art sedunia gitu. Kemudian ada se-Asia. Kita sementara ada di bawah IMAF namanya, International Mixed Martial Art Federation. Ya, itu berada di London di Inggris. Jadi itu se-Asia sehingga kita menginduk kepada mereka. Memang ada beberapa yang mixed martial art. Kemudian ada WIMAF juga, World Mixed Martial Art Federation, banyak sekali, ada GAMA dan segala macam. Tapi kita yang sudah berafiliasi gitu dengan Mixed Martial Art yang ada di bawah IMAF. Kemudian kita juga bekerja sama dengan KOBI, di mana mereka untuk profesionalnya yang kita sering tonton di TV ya, di TV salah satu TV. Berarti sama ya, kalau sama IBCA juga atletnya ya ikut bertarung, ya tendang, pukul. Betul, dan sama, gitu ya? Betul. Di IBCA itu ada kelas
kalau kita pertandingan sebenarnya ada 3. Jadi standing fighter, kemudian ground fighter, kemudian ada kata atau seninya ada gitu. Kemudian kalau dia di standing saja dia tidak sampai di ground. Ya, di atas main groundnya tidak. Tapi kalau on the ground dia ground fighting itu ya di atas bawah, dia mix itulah. Jadi bela dirinya bisa diambil dari bela diri apa saja. Mereka kalau mau bergabung dengan MMA atau IBCA, mereka bisa pergunakan itu. Tapi sebaiknya dia mempergunakan harus belajar beberapa ilmu bela diri. Dia harus bisa tinju, bisa silat, karate bisa juga. Karate segala macam. Makanya kenapa dia menjadi mix gitu. Karena selama ini mungkin kalau hanya sesama dengan salah satu bela diri saja, kalau dia bertanding kan rule-nya memang dia lebih ketat gitu. Ya. Penggunaan tangan, penggunaan kaki dan segala macam lebih ketat. Tapi kalau di MMA atau mixed martial art itu lebih kombinasinya bisa mempergunakan elbow, kemudian tangan, kaki. Tapi ada rule-rule yang kita juga dilarang. Seperti di belakang kepala, di kemaluan itu juga dilarang. Tidak boleh dipukul gitu. Jadi kita punya rule tersendiri untuk itu. Gitu. Oke. Jadi ini bela dirinya ada campuran ya, ada tinju, ada karate, silat segala macam memang. Tapi ada rule yang memang tidak. Nah, apakah ada semacam apa ya, camp atau perguruannya atau tempat latihannya sebenarnya kalau IBCA ini? Kita mempunyai camp di Jakarta. Jakarta itu hampir banyak sekali. Jakarta Pusat, Selatan, Utara, Timur. Kita punya di Bandung, di Jogja. Mereka punya camp. Kita punya camp-camp di mana kita membina atlet-atlet itu untuk dijadikan seorang atlet mixed martial art. Yang kita juga menerima dari beberapa ilmu perguruan silat lah. Kalau dia mau bergabung. Tapi kalau dalam pertandingan biasanya kalau dia tidak pun camp membawa dirinya sendiri, dia bisa ikut di mixed martial art gitu. Tapi dia mungkin setelah selesai dia akan kembali kepada basic ilmu bela dirinya, nggak masalah. Itu tidak masalah. Gitu. Kalau di Bali ada campnya? Di Bali ada beberapa tempat sebenarnya untuk latihan. Saya juga belum berani memastikan karena kita di Bali terus terang kami mencari figur atau tokoh atau siapa yang mempunyai hobi atau kecintaan terhadap bela diri. Karena kalau tidak ini akan menjadi masalah. Karena tentu kita bela diri ini masih baru bangkit, penggemarnya cukup banyak gitu. Dan kita mencari tokoh yang mungkin bisa mempersatukan bela diri itu ya menjadi mixed martial art gitu untuk kita ini. Sementara camp ada yang sudah. Kalau pengurusnya IBCA untuk di seluruh Indonesia sudah ada beberapa pengurus. Bali sudah sampai mana saja? Kita ada di 31 provinsi. 31 sudah ada 31 provinsi dan kita bagi 4 zona. Jadi zona barat, zona tengah, utara sama timur. Ya, kita bagi zona. Dan memang kalau kita membuat kejurnas untuk daerah itu minim 4 dari provinsi melakukan kegiatan itu sudah bisa di zona-zona itu untuk melakukan kejuaraan nasional. Itu. Sudah Dan ada tentu, 31 ya? Sudah ada 31 yang terdaftar. Bali belum ada. Di Bali pengurusnya memang ini kita akan coba mencari. Saya bilang tadi mencari figur atau siapa yang mungkin mampu untuk mengelola itu. Mau dan mampu. Mau, gitu, betul. Karena mampu. Yang paling penting itu adalah memiliki kecintaan terhadap olahraga ini gitu ya. Kecintaan terhadap olahraga terutama bela diri. Karena terus terang kalau tidak ada di situ biasa ini olahraga, karena jangan berpikiran profit dulu. Olahraga itu kita benar-benar. Tapi saya kira Bali juga cukup potensial atau mungkin banyak ya, karena kan ya bukan apa-apa. Kadang-kadang di Bali juga katakanlah yang suka bela diri ini banyak. Banyak. Olahraga kalau mereka berkelahi biasanya ini disebut, ayo kita olahraga gitu ya.
Di Bali camp tinju, camp MMA sebenarnya ada. Ya? Ada. Cuma memang itu dia kita belum kita gabungkan. Saya juga ini dalam rangka itu pulang ke Bali. Mungkin ada teman-teman ini nanti menyaksikan bisa kontak ke saya nanti. Kita bisa untuk membangun Bali. Karena beberapa kali kejuaraan Bali itu beberapa kali MMA-nya kalau kejuaraan itu mendapat juara. Jadi ada beberapa atlet yang dari Bali. Kalau ada Camp Bali. Kalau ada ke Jurnas, ada juga yang dari Ada Bali. juga dari Bali, ada juga. Bahkan kalau di One Pride itu dari Bali berapa kali membawa nama Bali, camp Bali lah gitu. Nah, itu mungkin perlu kita bantu. Kalau di Pekan Olahraga Nasional, apakah bela diri ini sudah diikutkan atau baru dalam? Karena kita baru di 2023 diterima oleh KONI, tahun 2024 di Aceh Medan, kita akan rencana menjadi eksebisi. Nah, eksebisi kami sudah rapat dan sudah diterima, sudah pernyataan dari KONI untuk mengikutkan IBCA MMA di dalam eksebisi di Aceh. Nah, itu. Aceh Medan. 2024 bulan November nanti rencana. Kalau ke Jurnas di Bali ada rencana nggak dia? Pak Ketua nanti mau? Ke Jurnas di Bali memang mungkin kita akan adakan setelah di PON ya, karena sementara ini kita menyiapkan untuk atlet-atlet kita untuk di PON. Nanti kalau di Kejurnas dia nanti ada cedera dan segala macam nanti bermasalah malah di ininya di PON-nya. Oke, tadi mungkin saya agak kelupaan juga. Yang membedakan MMA yang profesional dengan yang amatir apa ini? Apakah bayarannya atau apanya? Bukan. Jadi sebenarnya siapa saja bisa masuk ke profesional. Bisa saja. Dia bela diri apa saja kalau dia bisa masuk camp gitu. Tapi sebaiknya karena selama ini wadah amatir itu tidak ada sehingga orang loncat gitu. Dan itu yang menjadi masalah, banyak yang cedera dan segala macam. Karena basicnya secara khusus itu dia tidak punya. Nah, dengan adanya sekarang IBCA untuk amatir, maka yang dari amatir itu nanti akan ke profesional. Jadi akan berbeda. Role-nya juga cukup berbeda karena kalau di amatir kita harus pakai lifeguard itu, jadi headguard, pelindung semua, body protector itu. Jadi dengan rule-rule yang ada juga. Kemudian wasit dan jurinya mempunyai kekhususan gitu. Dia harus benar-benar karena tujuannya dalam pertandingan wasit dan juri harus menyelamatkan atlet. Jadi bukan membiarkan dia cedera gitu, menyelamatkan atlet. Ada hal-hal yang di luar itu dia harus cut gitu. Inilah insting dari wasit dan juri. Yang di amatir lebih peka ya. Lebih peka. Kalau yang di profesional mungkin akan lebih ini, tapi juga tetap wasit dan juri itu kan dia harus mempunyai insting itu juga. Kalau dia belum di amatir nggak berani dia ke wasit juri di profesional karena memang nggak beda. Lebih brutal biasanya kalau di profesional karena dia tidak memakai lifeguard, hanya mungkin sarung tangan saja. Ya itu saja. Kalau yang di amatir ini lengkap ya? Lengkap semua. Bener juga ya, kalau sebelum sampai ke ke tingkat yang profesional di amatir dulu dia harus juara beberapa kali gitu ya, biar betul-betul dia bertarung di profesional dia lebih aman. Nah, sementara sekarang sudah berjalan begitu, kita sudah kerjasama dengan yang profesional sehingga atlet-atlet itu akan naik untuk menjadi profesional. Misalnya yang memang profesional jangan terima yang belum ikut di amatir. Misalnya kan harus ada ketentuan begitu. Kalau kita bicara di tingkat internasional, prestasi atlet amatir kita ada tidak? Ada yang secara tidak resmi beberapa kali mengikuti kejuaraan internasional MMA. Nah itu di bawah pro itu kemarin. Karena di amatir kita belum ini. Mungkin mudah-mudahan di tahun depan karena tahun 2024 kita pesta demokrasi, jadi kita belum dulu melakukan untuk internasional. Kalau Pak Ketua apa nih olahraga bela dirinya ini? Saya basic dari kecil adalah periksa diri. Periksa diri dari kelas 4 SD lah sampai pelatih. Kemudian saya judo juga. Ikut merpati putih, kungfu, macam-macam. Kungfu juga ya? Kungfu juga, Wing Chun, nanti foto. Ada. Saya pernah liatin foto beliau Wing Chun gitu ya, yang
Kalau filmnya apa yang terkenal itu ya? Ip Man. Oh, Ip Man. Ya. Ya. Ikut ya secara berguru, saya perguruan itu hanya periksa diri, judo, merpati putih, ya itu yang. Berarti memang hobi. Memang dari kecil. Tapi nggak hobi berkelahi. Tidak. Biasanya kalau sudah tahu gitu nggak jadi berkelahi. Kalau sudah menguasai. Iya. Oke, ada closing statement dari Pak Ketua. Mungkin ada harapan kepada masyarakat Bali yang suka atau bahkan yang ingin jadi pengurus. Ya kami berharap rekan-rekan dari Bali yang mempunyai minat atau hobi untuk olahraga, memang olahraga ini olahraga keras, tapi kita ingin supaya membina, bukan atlet sebenarnya, membina para pemuda segala macam untuk menghargai dirinya, kemudian dia mempunyai bela diri, kemudian dia aplikasikan, tuangkan di dalam tempat wadah yang tepat. Betul. Jadi bukan sembarangan di luar berantem gitu, tidak. Tapi dia punya wadah. Kemudian kalau yang punya minat, silakan, ada camp-camp di Bali. Saya kira di Canggu ada, di Denpasar juga ada. Kemudian kalau yang mungkin mampu untuk menjadi pengurus, kita akan bentuk pengurus di Bali. Memang secara de facto sudah ada pengurusnya, tapi kami tentu mencari figur ketua umum yang bisa untuk mengkoordinir di Bali. Nah, siapa tahu rekan-rekan atau bapak-bapak atau siapapun yang mempunyai minat, ya kami bersedia untuk nanti meresmikan, kami akan kembali untuk meresmikan itu. Dan karena kebetulan saya juga anggota militer, saya mencoba untuk juga menggabungkan, karena banyak militer yang juga ikut, darat, laut, udara, polisi juga itu banyak. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat umum ya untuk bisa bergabung begitu. Karena ini memang olahraga keras. Tapi kalau kita manage dengan baik itu akan bagus gitu. Jadi pasti kita bisa ini untuk mengembangkan olahraga di Bali. Saya kira kita butuh orang-orang yang semangat untuk itu. Gitu. Terima kasih. Mas sekarang udah Made Susilo, Ketua Umum dari IBCA MMA. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi yang penting buat kita bersama. Saya tertarik, memang orang-orang Bali ada juga yang sering berkelahi di luar ya. Ini bisa disalurkan di olahraga ini. Ini yang amatir, lindung, mau yang suka berkelahi silakan di sana, tapi terkontrol, ada jurinya, ada pelatihan dan lain sebagainya. Menarik untuk kita ikuti. Demikian Bali Post Talk ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi. Santi. Terima kasih, sampai jumpa.